Kenapa gue bilang sampah? Apakah film yang bagus yang bisa masuk di angka 9 sampai 10 itu harus dengan cerita yang super duper kompleks kayak Oppenheimer? Atau misalnya harus dialognya harus panjang ya? Kalau misalnya dialognya singkat-singkat gak bakal gue nilai bagus, pasti sampah gitu ya. Dialognya pokoknya harus ya minimal Godfather lah gitu kan. Atau misalnya sinematografinya harus selevel ya Citizen Kane lah gitu ya. Kalau misalnya di bawah dikit udah mediocre lu film gitu ya. Atau misalnya dari segi scoring ya, scoring mah at least John Williams atau Hans Zimmer ya. Kalau misalnya di bawah itu turun langsung. Kagak, sumpah, kagak demi apapun ya. Ya ketika gue bilang film-film superhero belakangan ini sampah, bukan artinya gue pokoknya maunya speknya The Dark Knight lah. Kalau misalnya di bawah The Dark Knight udah pasti langsung turun semua. Enggak gitu bos, gitu ya. Masing-masing film itu punya kapasitasnya masing-masing. Contoh ya, waktu itu gue udah pernah jelasin di live ya. Gue sempet direkrut sama salah satu media ya. Gue gak perlu kasih tau lah medianya apa. Suka nge-review film juga. Waktu itu gue direkrut sementara ya. Dan pas gue lagi direkrut, gue pernah debat tuh sama orang-orang di media tersebut mengenai matriks penilaian film. Karena di media tersebut ya, matriks penilaiannya itu disamaratakan. Semua film, semua genre itu matriksnya sama. Jadi ada persentasenya. Jadi kita nilai 1 sampai 10 itu harus berdasarkan misalnya plot ceritanya itu ya 40% ya penilaiannya gitu ya. Nanti sinematografinya 20%. Ini berapa persen ini jadi semua persentase itu berlaku untuk semua film, semua genre. Dan gue sama sekali nggak setuju. Kenapa? Karena setiap genre film itu punya keunikannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kayak film horor gitu ya, sinematografinya kurang gitu. Biasa kayak film It deh. Film It apa bagusnya sih sinematografi, apa bagusnya sih dialognya. Tapi serem nggak? Ya cukup serem, cukup entertaining, bagus gitu. Persentase keseraman itu harusnya lebih tinggi untuk genre horor. Untuk komedi, persentase komedi kayak misalnya Nacho Libre, ya spek-spek lainnya menurut gue nggak sebagus itu, tapi komedinya 100 nilai 110/10 gitu. Wow, itu nilai tinggi banget untuk film komedi. Jadi setiap genre itu masing-masing punya indikator penilaian yang berbeda-beda.